Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd, segala puji itu Allah Subhanahu wa taala. Namadung mangalehen dita sasudena iman nikmat Islam songoni jua nikmat kesehatan dot kesempatan. Imadalan na ita bisa markumpul di bagasan na mulyaon dalam rangka melaksanakan kegiatan majelis taklim rutin yang biasa diadakan oleh ibu-ibu desa Huta Koje. Majelis taklimnya apa namanya, Bu? Majelis Taklim Nurul Hidayah. Mudah-mudahan majelis taklim Nurul Hidayahon sesuai maon dohot guarne Nurul Hidayah. Nurul Al Hidayah. Oh, Nurul Hidayah. Aduh, nah betul. Al Hidayah. Nah, Aima. Bopena Nurul Hidayah, Al Hidayah sarupome. Ade. Mudah-mudahan majelis taklimon dohot jamaah non sude mendapat petunjuk hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah kita berada di hari yang baik, di saat yang baik, di pertemuan yang baik. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'ah ila jumu'ah. Ya. As-salatul khams, al-jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan, kata Nabi. Dari sholat 5 waktu yang satu ke sholat 5 waktu yang berikutnya. Dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, kata Rasulullah, ini semua menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka kalau ibu-ibu ini istiqomah senantiasa melaksanakan kewajiban sholat wajib 5 waktu, maka antara sholat 5 waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Selama ibu-ibu ini melaksanakan kewajiban, maka semua itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maka qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka itu di dalam sholatnya senantiasa khusyuk. Karena betapa sering kita sholatnya tak khusyuk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah nabi pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, dan beliaulah nabi yang terakhir, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asli dokon kakak nanguda bau ete wa
bahwa Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Asyate harana waktu Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mendarat menaiki buruk sampai di Masjidil Aqsa. Nabi ikatkan buruknya di mana para nabi biasa mengikatkan kendaraan mereka. Lalu Nabi masuk ke dalam masjid, dan di dalam masjid Nabi melihat telah ditunggu oleh nabi-nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat itu, Nabi langsung diunjuk dan diangkat menjadi imam untuk mengimami sholat sunnah 2 rakaat. Dan di dalam Masjidil Aqsa itu sudah ada para nabi dan rasul. Siapa yang diunjuk menjadi imam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tombolnya di sana Ibu. Hidupkan dulu lampunya biar nampak Ustadz jelas wajah-wajah ibu-ibu para calon ahli surga insyaallah. Masya Allah. Baru torak tadi. Allah. Ima sayyidongkon nabinta, pemimpin para nabi dan rasul. So arana begitu sampai di Masjidil Aqsa, nabilah yang diunjuk menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Ada pertanyaan, Ustadz, iya. Kenapa para nabi dan rasul bisa hadir di masjid itu? Bukankah para nabi dan rasul itu dulu telah wafat? Sebisa Ustadz. Nakinu begini nang udah nih bau madung mengaji Yasin dong berarti. Di ayat Yasin ini adong idongkan Allah Subhanahu wa taala. Ja'arada say'an ayyakula lahu kun. Ima jawabannya. Jika Allah berkehendak, dia tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah itu. Maka tak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Maha Kuasa. Jangankan menghadirkan nabi, menghadirkan rasul, menghadirkan ibu-ibu ini pun dulu yang tidak pernah ada, sekarang ada. Allah sanggup. Betul tidak? Ibu-ibu dulu di mana? Belum ada. Makanya kata Allah, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu manusia ini angkar kepada Allah padahal kamu ini dulu tidak ada. Nah jolo na pedok kita. Fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kita. Kalau ditanya dulu asal kita adalah pertama diciptakan dari tanah. Manusia awalnya diciptakan dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian setelah Nabi Adam diciptakan pula Hawa dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Maka lengkaplah kehidupan Nabi Adam, dan Nabi Adam menamakan wanita yang berada di sisinya sebagai namanya Hawa. Hawa artinya adalah orang yang dirindukan. Maka diciptakanlah manusia, dulu tidak ada. Kemudian ada, awalnya dari tanah, kemudian diciptakan dari setetes air mani yang hina. Itulah kita manusia hari ini. Dulu kita tak pernah ada, bahkan kita ada di dunia ini pun kita tak pernah minta. Ada yang pernah minta ada di dunia ini? Sugari baya nakos ya dong di dunia ini. Nah, hacit mabayana mangulunnya. Lo jangan may rasanya. Dulu kita tak pernah ada. Kemudian ada. Kemudian nanti kembali tak ada. Yakin tidak? Kemudian lagi ada. Maka kata Allah, bagaimana mungkin kamu engkar kepada Allah yang dulu kamu tidak ada, sekarang ada, kemudian lagi nanti kembali tidak ada, lalu kemudian kembali ada. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Betul tidak? Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan seluruh yang bernama hidup? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan seluruh makhluk yang bernama kehidupan, tetapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Kita semuanya akan kembali pulang menghadap Allah. Ada yang mau selamanya di sini? Coba angkat tangannya. Ada yang mau selamanya di sini? Tidak ada. Anda ridho atau tidak ridho, semua kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ketentuan daripada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi baru muqaddimah. Sudah berapa jam? Baru muqaddimah tadi ya. Jadi perkenalkan sebelum terlalu jauh dan saya pun lupa. Nama saya, bagi yang baru kenal, mungkin ada yang sudah kenal, baru kenal, dan sudah kenal ataupun belum kenal. Nama saya Martua Margana Dalimunte. Alamat Jalan Haji Umar Kayuombun Gang Mawar. Lahir 5 Desember 1982. Kalau dinampak dari wajah, apalagi di handphone, mungkin baru kira-kira 17 tahun wajahnya. Lahir 5 Desember 1982. SD di Kayombun, kemudian menempuh pendidikan Pondok Pesantren Ma'had Mustofawiyah Purba Baru. Dulu Tapanuli Selatan, sekarang Mandailing Natal. Begitu. Kemudian lanjut sekolah kuliah di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, mengambil jurusan Bahasa Inggris. STQ. Jadi bo pesonon nidamu Pak Ustadz Malodon cas cis cus ces cos. Insyaallah boleh kalau mau bertanya pakai bahasa Inggris ya. Insyaallah Ustadz bisa menjawab pakai bahasa Inggris ya. Atau pakai bahasa Arab juga boleh. Saya insyaallah mengerti. Karena kemarin ada yang di majelis taklim itu ada yang berbahasa Arab. Ustadz kata dia, iya masih muda, ibu-ibu masih muda. Ibu-ibu muda. Jadi dia bertanya, Ustaz, boleh bertanya pakai bahasa Arab? Saya bilang boleh. Saya penasaran nih, kenapa ibu-ibu ini bertanya pakai bahasa Arab? Rupanya dia mau bertanya tentang sesuatu yang dia khawatirkan bakal menyinggung perasaan seseorang, dan orangnya ada di situ. Akhirnya saya jawab, ya itu ya. Maka ini pun nanti saya tanya, kenapa berbahasa Arab? Ada mertua saya Ustadz di sini katanya. Bahasa Itana, ison boku Ustadznya. Oh, jadi maniku. Marsapaya tentang sholat. Ya, rupanya apa namanya? Suaminya agak payah sholat. Omaknya ada di situ. Jadi bertanya, bagaimana solusi untuk suami yang payah sholat? Itu ya, khawatir dia menjaga perasaan baunya kan. Kira-kira dia bertanya pakai bahasa Arab. Ini pun nanti kalau ada yang bertanya boleh pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau khawatir ada yang tersinggung, ataupun boleh juga mungkin Ustadz bolehlah ditulis, boleh silahkan ditulis. Ataupun nanti kalau khawatir juga ditulis, ketahuan siapa ngasih kata, boleh Ustadz di WA, boleh nanti silakan di WA, cuma tunggu saya pulang dulu baru saya jawab ya. Maka boleh silakan bertanya. Jangan malu bertanya, karena bertanya itu adalah kunci ilmu. Ya itu dia. Jadi kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris, sekarang aktivitasnya mengajar sehari-hari. Tapi kalau aktivitas utamanya ini, kalau mengajar itu saya menganggapnya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, nah aktivitas sebenarnya ini tujuan utamanya adalah ini, dakwah. Dakwah inilah mengajar. Apakah ustaz yang berdakwah? Tidak. Ibu-ibu ini wajib berdakwah, nang muda, kakak, bau, semua wajib berdakwah. Karena dakwah ini bukan tugasnya ustaz. Kalau tugas saya saja berat rasanya. Maka saya perlu orang bau, uak, kakak di sini juga membantu saya apa ini? Mengemban amanah yang namanya dakwah. Bagaimana saya berdakwah saat pulang nanti dari sini, sampaikan sama suami di rumah, sama anak, sama tetangga, sama keluarga. Begitu.
Jadi ibu-ibu ini jangan sudah mengaji sini diam aja, enggak. Setelah dapat ilmu, amalkan, ajarkan, sebarkan. Nah, begitu ya. Jadi itu perkenalannya. Alhamdulillah sudah menikah dan Allah karuniakan istri baru satu. Anak sudah 2 sepasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Bercanda Bu, jangan marah ya. Ya, anak sudah 2 sepasang, alhamdulillah. Ibu-ibu juga sudah lengkap anak-anaknya? Sudah ada laki-laki dan perempuan? Ada yang belum lengkap? Kalau ada belum yang lengkap, saya doakan. Tapi mungkin yang muda-muda ini, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak laki-laki dan perempuan yang soleh-soleh. Amin. Yang ada masalah di rumah tangga diselesaikan oleh Allah. Amin. Yang ada halangannya dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang belum ada rumahnya diberikan rumah oleh Allah. Yang ada hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang paling kuat aminnya, paling banyak utangnya. Yang belum berangkat umroh dan haji, Allah berangkatkan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan bulan ini bulan akhir sudah Dzulqa'dah. Sebentar lagi mau Dzulhijjah. Dan kemarin ibu-ibu sudah banyak yang menghadiri undangan walimatus safar. Orang-orang yang berangkat haji. Ada yang haji dari sini? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berikutnya kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bisa berziarah kedua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya surah At-Taubah. Surah At-Taubah Allah mengatakan inna iddatas suhuri indallahi 12 sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah ayat 36 saya tidak salah. Di dalam surat At-Taubah itu Allah mengatakan inna iddatas suhuri indallahi 12. Sesungguhnya Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12. 3 Ibu? 12 ciptaan Allah jumlah ni bulan. Minha arba'atu hurum. Arba'atun wahidun 1. Snaini 2, salah satun 3, arba'atun 4. Kata Allah di antara yang 12 bulan itu Allah menciptakan 4 diantaranya adalah dinamakan Sahrul Hurum. Ada Sahrul Hurum nang udah bau. Bulan yang diharamkan oleh Allah. Jadi ni natara na 12 bulan ni adong 4 bulan ni dokon ni Allah bulan haram. Ahame kakak? Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Bukan. Apa dulu? Muharram. Rajab. 3 diantaranya berturut, 1 diantaranya berjarak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 4 bulan haram. Tengok kamu nah udah, saya ulangi sekalian. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebutkan bulan haram. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita berada di bulan apa? Dzulqa'dah. Sebentar lagi Dzulhijjah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka kalau sudah masuk di 4 bulan ini nang udah kakak, para tiot kamu dan apa perlu no. Ligiamu di bulan ahadoi tasannari. Di bulan apa ibu-ibu ini sedang berada? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang berada di keempat bulan ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri.
Ada maksudnya nang. Janganlah berbuat dosa di bulan yang 4 itu. Maksudnya Ustaz, berarti yang bulan na lentola. Bukan begitu kakak. Bu. Kalau Allah katakan di ke-4 bulan ini dilarang menzalimi diri sendiri, apalagi di bulan yang lain. Mulai di 4 bulanan dilarang kita berbuat dosa, apalagi dan di luar 4 bulan yang lain. 4 bulan ini, di luar dari 4 yang bulan ini pun dilarang berbuat dosa. Kalau di hari-hari Nabi biasa saja kita dilarang berbuat dosa, apalagi Madinah 4 bulanon. Maksudnya Ustaz, saking istimewana bulan haram. Mei. Masanari di bulan haram Mei ton, makot habis. Terlambat kita marsuo, gari mulangin awal lo nakin. Julhijjah, Julqaidah, Julhijjah. Muharram, Rajab. Maka Ustadz berwasiat kakak nang udah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, suamimu, anak-anakmu, terutama di 4 bulan ini dari berbuat dosa walaupun dosa-dosa kecil. Asi Ustadz idongkon para ulama. Mola di hari-hari Nabi saja kita bermaksiat mardosa. Apalagi matong kakak di bulanon. Bahkan dosanya berlipat ganda. Jadi dobel. Ise nang udah na tinggal sumbayang wajibna di bulanon 2 kali mai dosa na ilahin Allah dibandingkan meninggalkan solat di hari-hari na biasa. 5. Sa menik-menik ni dosa di bulanon ni karjon kamu 2 kali lipat may balasan dosa na ilahin Allah dibandingkan berbuat dosa di hari-hari na biasa. Nah, marimbar sang dosa na. Ate. Maka 2 kali lipat dosanya. Sebaliknya juga siapa di antara hamba Allah yang berbuat amal soleh dan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu di bulan ini, maka Allah lipat gandakan 2 kali lipat balasan pahala bagi orang yang beramal soleh. Adong lupa bulan Nawrosa dan Julhijjah. Maka jangan sia-siakan bulan ini. Perbanyak amal soleh. Namar sidoka, namar infak, namar wakaf, na berbakti kepada suami, solat sunnah, duha, tahajud, witir, apalagi puasa sunnah Senin Kamis, solat sunnah tahiyatul masjid. Perbanyak amal soleh di bulan ini, jangan sia-siakan. Kenapa ibu-ibu? Mumpung Allah berikan kita kesempatan, mumpung Allah berikan kita umur. Karena ada di antara saudara kita yang Allah telah panggil terlebih dahulu. Ada yang Allah panggil ketika awal-awal mau memasuki bulan Ramadan kemarin. Ada yang Allah panggil di awal Ramadan. Ada yang Allah panggil kita antarkan saudara kita itu di pertengahan bulan Ramadan. Yang begitu kan? Adong tapataru saudara ente ke liang lahatnya di pertengahan Ramadan. Ada yang kita antar di akhir Ramadan. Bahkan ada yang kita antar di 1 Syawal. Mungkin mereka yang telah Allah panggil telah cukup amalnya. Itulah kenapa Allah memanggil mereka. Kenapa? Karena mungkin telah cukup amal mereka. Dan kenapa Allah masih biarkan kita hidup sampai hari ini? Mungkin karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Mungkin kitalah orang-orang hamba Allah yang masih membutuhkan amal-amal soleh. Makanya Allah masih hidupkan kita sampai hari ini. Maka ketika Allah memberikan kita usia ini, nantiasa mengingatkan kita.